Takbir. Untuk tidak berlama-lama, pada Al-Mukarram Profesor Dr. Ustadz Haji Abdul Somad LCMA dengan segala hormat disilakan. Boleh disambut dengan sholawat. Tala'al badru alaina bisaniyatil wada. الصلاة على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana kumaha damang sehat semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kawan kita yang sama-sama lahir dengan kita, yang lebih sehat dari kita, yang lebih segar dari kita, lebih kaya dari kita, kemarin meninggal dunia. Hari ini kita masih hidup, masih bernafas, masih istiqomah iman dan Islam. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, hidup ini akan terasa lapang kalau kita banyak bersyukur kepada Allah. Betul? Orang yang kaya, mobilnya mewah, ketika dia lihat ke atas, dia tidak bersyukur. Kenapa? Karena temannya punya pesawat pribadi. Yang punya pesawat juga tidak pernah bersyukur. Kenapa? Karena temannya punya pesawat 3 bisa disewakan sampai mati. Sampai kata Nabi SAW, laukana libni adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta lembah satu lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Maka tidak ada jalan lain kecuali bersyukur dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur dengan hati senantiasa ridha menerima ketetapan Allah, bersyukur dengan telinga mendengarkan tausiah, bersyukur dengan mata melihat para alim, para ulama, para ajengan, para kiai guru kita semua, bersyukur dengan langkah kaki, ayunan tangan, bisikan telinga, detak jantung. Malam ini adalah ungkapan syukur masyarakat Cibeber. Betul? Cibeber apa Cibeber? Alhamdulillah, alhamdulillah saya tidak salah sebut. Di tengah kesibukannya, Bapak Wakil Bupati Cianjur, padahal ini hari apa ini? Hari libur, mestinya duduk dengan keluarga, nyantai, ngopi di rumah anak istri, seminggu full penuh kegiatan. Malam ini beliau masih sempat hadir, sehat badan, panjang umur, barokah. Datang jauh-jauh dari Bogor, selalu kita lihat di televisi. Al-Mukarram Abi Dr. Amir Faisal, panjang umur, sehat badan, insya Allah. Ustadz Ramdan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Azhar, yang melepas tadi sore 100 anak-anak Indonesia akan belajar ke Al-Azhar Kairo. Para alim, para ulama, ajengan, kiai, tuan guru, majelis ulama, Bapak Dandim,
Bapak Kapolres, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang belum kawin, yang belum sunat, semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertamanya menghapus dosa, langkah keduanya mengangkat derajat, langkah ketiganya menghilangkan dosa, langkah keempatnya menaikkan derajat di hadapan Allah. Tapi dengar baik-baik, jangan dengar tausiah sambil ngantuk. Yang dimaksud Ustaz Abdul Somad menghapus dosa, bukan menghapus hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak muda yang tadi sore libur mau jalan-jalan sama pacarnya, tidak ada anak muda Cianjur yang malam ini, Cibeber, yang mau boncengan. Apa kata dia? Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Malam ini kami, jangankan mau bonceng, laki-laki dan perempuan pun tidak boleh duduk di tempat yang sama. Betul? Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mohon maaf, ini belakang saya dibersihkan karena disangka laron saya ini lampu terlalu terang di matamu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kaca spion. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Cibeber dikerumuni laron. Ternyata di Cibeber itu yang hadir tausiah bukan cuma manusia, bapak ibu pejabat santri TNI Polri, laron pun ikut. Allahu Akbar. Siapa yang bisa menggerakkan manusia sebanyak ini datang ke tanah lapang yang tadi siang saya lihat gambarnya kosong, gak ada orang? Ustadz Somad, kata Ustadz Ardi, ini gambar lokasi nanti malam tablik akbar. Saya lihat tanah lapang kosong. Dalam hati saya, ada nggak orang nanti malam? Tiba-tiba 1 kilometer dari lapangan ini kami tidak bisa masuk. Saya khawatir kalau disuruh keluar, habislah tangan saya ini ditarik sama jamaah semua. 3 lapis yang mengawal Ustadz Abdul Somad. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan yang ketiga pemuda Pancasila. Takbir. Apakah Cianjur Cibeber ini tidak aman? Kalau aman, kenapa mesti ada TNI? Kenapa mesti ada resimen? Kenapa mesti ada pengawal? Ini aman, hanya saja orang yang jatuh cinta, matanya buta, telinganya tuli. Ini adalah pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kemari bukan Nabi Muhammad, yang datang ini bukan wali Allah, yang datang ini hamba Allah yang beratnya cuma 50 kilo lebih sedikit. Tapi karena yang kau sampaikan hadis Nabi, karena yang kau sampaikan ayat, kami mendengarmu Abdul Somad. Tapi kalau kau salah, kami yang akan meluruskanmu. Betul? Oh, betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat baik-baik dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang datang malam ini karena Maulid, karena kecintaan, karena ingin dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan karena kau yang berjasa, jangan katakan karena engkau Abdul Somad, kau tidak ada apa-apanya, kau bukan siapa-siapa.
Jangankan cuaca malam ini, jangankan tanah lapang yang begini luas, jangankan detak jantungmu, jangankan bisikan otakmu, jangankan aliran darahmu, jangankan hembusan nafasmu, mikrofon ini saja dimatikan, kau tidak bisa ceramah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku akan menjumpai pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Cibeber. Tanah yang kuinjak adalah bumimu ya Allah. Langit yang menaungiku adalah ciptaanmu ya Allah. Yang akan kujumpai adalah hamba-hambamu ya Allah. Jadikan apa yang kusampaikan ini masuk ke dalam hati mereka ya Allah. Apakah salah senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Orang kalau belum makan malam memang susah mikir ya. Ibu punya anak, dirindukan, dinanti lama. Ketika anaknya lahir, bajunya disiapkan, tempat tidurnya, kamarnya, karpetnya. Salahkah menyambut kelahiran anak? Ini yang lahir bukan anak, tapi dia adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Kalau tidak dibuat maulid, anak-anak kita ini tidak tahu kapan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad lahir, banyak yang tahu karena dia lahir di bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Tapi kita tidak pakai bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kita pakai Januari, Februari, Maret, Agustus. Maka kalau tidak diingatkan dengan maulid, ada apa di tanah lapang di Cibeber? Mereka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Maka kata Sayyid Muhammad Alawi, kata beliau, siapa yang mempertanyakan kenapa buat maulid, berarti pertanyaannya adalah mengapa senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah kita tahu mana batu, mana kayu, mana hantu. Karena dialah kita tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Sallu ala Nabi. Itu di atas yang warna biru melayang, itu kamera, bukan hantu. Lambaikan tangan ke sana semua, kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina. Itu kameranya tidak bisa melihat karena tidak hidup. Epotkan epotnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah cukup hanya sekedar cinta kepada Nabi, rame-rame datang maulid, sholawat, selesai? Apakah cukup begitu? Berikutnya pertanyaannya adalah mau dibawa kemana hubungan ini? Kita tidak mau hubungan kita ini hanya sekedar sampai di Cibeber. Kita mau hubungan ini sampai ke surga Jannatul Firdaus. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian, betul? Bapak masuk surga,
bidadari nggak ada apa-apanya kalau nggak ada kamu mah. Memang beda-beda tipis antara setia dan takut. Ibu juga berkata demikian, surga itu sepi dan hampa tanpamu beb. So sweet. Maka yang suaminya belum sholat, mudah-mudahan setelah maulid terbuka pintu hatinya sholat. Ibu yang datang kemari ini kan suaminya baik, walaupun nggak datang, betul? Kok betul orang suaminya nggak datang? Papa, adik mau ikut maulid Nabi. Siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Somad. Silakan datang, welcome untuk Ustadz Abdul Somad. Papa nggak ikut-ikut, Papa cukup nontonnya aja di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan yang ngajinya online segera ngajinya ke masjid. Makanya Ustadz Abdul Somad itu kalau tausiah nggak selamanya di masjid. Saya minta kalau pengajian 3, ada yang di tanah lapang, ada yang di kantor, ada yang di masjid. Setuju? Kenapa Ustadz Somad minta ceramahnya di tanah lapang? Pertama karena masjid gak muat, khawatir masjidnya meledak. Yang kedua, karena banyak orang datang sebenarnya bukan mau dengar ceramah, dia udah sering dengar, dia mau meyakinkan Abdul Somad itu ada nggak di alam nyata. Yang ketiga, ada orang-orang yang takut dengar pengajian dalam masjid karena dia trauma. Beberapa temannya ke masjid meninggal. Apalagi masjid sekarang banyak yang horor. Begitu masuk di pintu pertama langsung kendaraan jenazah. Maka pada malam hari ini yang sebelumnya nggak mau ke masjid disediakan tanah lapang, yang sebelumnya tidak terbuka pintu hatinya, kita doakan bukakan pintu hatinya, sholat ke masjid ya Allah. Kalau nggak terbuka juga pintu hatinya, kita doakan terbuka pintu liang lahat. Jangan diaminkan. Ini jamaah terpancing. Kalau kita aminkan suami mereka, kasihan mereka menjadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Mudah-mudahan suami ibu suaminya soleh insyaallah. Amin. Berapa banyak laki-laki preman tengik bertato, kumis melintang, antingnya 3, 1, 2, 3. Tapi begitu dia tobat hijrah, Ustadz Somad, saya sebelumnya nggak suka sama Ustadz. Dalam hati saya, pasti kamu mau sholat karena pengajian saya kan? Rupanya dia tobat bukan karena dengar pengajian Abdul Somad. Saya tobat karena istri saya ngomong pas mau tidur, nanti kalau meninggal gimana? Nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, nggak pakai dalil. Kalau meninggal gimana? Cuman 5 kata yang keluar dari lisannya, tapi karena dari lubuk hati yang paling dalam, yang dari hati sampainya ke hati. Kalau yang dari mulut sampainya MLM, multi level marketing. Karena kalimat itu dari hati yang tulus ikhlas, disampaikan malaikat ke dalam hati suaminya. Pas mau tidur malam suaminya terngiang, nanti kalau mati gimana? Berarti kamu akan diambil berondong manis. Lalu aku menghadap Allah gimana? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dikira adalah sholat, bukan somat. Jadi yang sudah hadir maulid itu sudah bagus. Saya nggak senang kalau ada orang mengatakan ngapain maulid kalau nggak sholat. Dia sudah datang maulid itu aja udah alhamdulillah, betul. Buktinya selama maulid ini dia kan nggak mabuk, selama maulid dia kan nggak pakai ganja,
Selama maulid dia kan gak nyabu. Saya ini memang pakai sabu Pak Ustadz, tapi selama maulid saya off dulu. Paling enggak selama maulid dia enggak buat dosa. Betul. Untuk selanjutnya kita bawa dia ke masjid. Kalau mau melihat keberhasilan tabligh akbar di Cibeber, maka lihat besok sholat subuh berjamaah. Assalatu wassalamu alaik. Begitu sholawat langsung terang. Alaika ya Ahmad, ya Ahmad. Setengah jam sebelum azan subuh berkumandang suara tarhim menggelegar di masjid-masjid. Begitu kita sampai ke masjid, rupanya flash disk. Itu di tempat lain, di Cianjur asli manusia yang di dalam. Allahu Akbar. Sedang di tanah lapang malam libur aja begini ramainya, apalagi di masjid subuh besok. Betul? Lihat besok. Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Siapa yang fatihahnya tidak benar maka sholatnya tidak diterima Allah, karena sholat itu ada rukunnya, dan diantara rukun sholat adalah baca al-fatihah. Alhamdulillah, di mana-mana saya tausiah qorinya 1, di Cibeber qorinya 2. Bisa connect dan sama, rambutnya beda, umurnya beda. Lama saya rekam ini, terus sebentar lagi diupload di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Begini orang Cianjur kalau baca Quran, masya Allah, tabarakallah, suaranya melengking ke langit ke-7. Luar biasa. Doakan supaya anak-anak kita bisa jadi qori seperti mereka, insya Allah. Bisa menjadi penghafal Quran seperti Al-Mukarram Abi Dr. Amir Faisal, insyaallah. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bagus ini bukan suara Abdul Somad, sound systemnya mantap. Jadi masjid-masjid itu mesti seimbang juga. Mikrofon ini modelnya 3, laron masuk. Mikrofon ini ya salah, so sweet. Syukran jazakumullah. Nanti syukran jazakumullah. Mikrofon ini jenisnya 3. Mikrofon yang pertama, suara yang bagus jadi serak-serak becek. Qori internasional pun kalau ngaji di situ jadi serak. Mikrofon jenis yang kedua, kita bersuara urat leher hampir keluar, dia tetap kecil aja. Kenapa? Jenis yang ketiga, inilah yang ada di Cibeber malam ini, masya Allah. Sedikit aja, saya berbisik aja. Masya Allah. Maka masjid-masjid kita mudah-mudahan mikrofonnya diperbaiki.
Saya pernah khutbah terpendek hari Jumat, khutbah pertama, khutbah kedua, sholat Jumat 4 menit setengah. Begitu saya naik ke atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu saya pun khutbah wa'ada waman tabi'at. Ini kalau saya teruskan emosi saya yang naik. Akhirnya saya baca rukun-rukunnya aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Saya duduk. Habis itu saya naik lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai sholat, pengurusnya nanya, mohon maaf Ustaz, ya, khutbahnya kok pendek sekali, mikrofonnya benerin. Ini unsur-unsur dalam masjid. Karpetnya Allahu Akbar, begitu dipegang kening berpasir, semen kasar. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Amin. Saya ke kanan, dia ikut ke kanan. Saya ke kiri, dia ikut ke kiri. Lama-lama saya penasaran, rupanya saya di belakang. Ya Allah, tabarakallah. Jangan sampai ada jamaah yang moto, habis itu dia upload captionnya, temukan 8 perbedaan. Sholatlah saya di masjid pengajian, pas berdiri saya kaget, jari saya hilang, tenggelam dalam karpet. Mana kaki saya hilang. Gak lama tausiah datang, panitia berbisik, Ustadz tolong penggalangan dana karpetnya utang. Saudara yang dimuliakan Allah, ada masjid yang bangga luar biasa, pengurusnya hari Jumat mengumumkan, masjid kita hari ini punya tabungan 200 juta. Sementara masjid di sebelah nggak jauh, masjid ini masih terutang bangunan 200 juta. Yang satu pengurusnya sehat, yang satu pengurusnya ada yang jantung koroner, ada yang asam urat, napasnya pun udah setengah aja lagi. Judul lagunya setengah napasku pergi. Mestinya masjid-masjid yang mampu punya anak angkat masjid-masjid yang tidak mampu, karena ini milik umat, bukan milik pengurus masjid. Imamnya mantap, dari maghrib ke isya ada yang ngaji seperti di Cianjur. Amin. Di Cibeber habis maghrib ke isya anak-anak ngaji, alhamdulillah. Tapi yang namanya anak ini mesti kita bawa dia ke masjid. Betul. Sekarang banyak bapak-bapak gitu mau azan maghrib pergi ke masjid, ngaji. Bapak enggak, bapak udah dewasa. Enggak bisa begitu. Kita mesti bawa dia, kita mesti ajarkan dia. Tapi yang kita bawa ke masjid ini anak-anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu gimana Pak Ustadz? Belum akil balik. Tapi kalau kita kasih perintah dia tahu. Itu bisa dibawa. Tapi kalau anak-anak yang kita ginikan, dia balas lagi, jangan dibawa. Kenapa? Karena di sana banyak orang tua. Pas kita lagi sholat Allahu Akbar, dia pun lari-lari. Kebetulan bapak ini sholat, kacamatanya dibawa. Begitu ngeliat anak lari, akhirnya dia nggak khusyuk lagi, mau cepat aja salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Anak kamu anak setan,
silaturahim jadi putus. Betul. Ustaz Somad anak saya ini saya bawa, kalau kamu giniin dia udah diam Pak Ustaz. Terus kamu letakkan di mana? Saya letakkan di samping saya. Terus apa yang terjadi? Jamaah di sebelah marah, Pak Ustaz. Kenapa diletakkan di sini? Sebenarnya gimana sih Pak Ustaz? Anak kecil tidak memutus shaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama Pak Ustaz, yang pertama anak ini toharohnya benar, wudhunya benar. Yang kedua Pak Ustaz, ujung senapan angin sudah dipotong. Tapi kan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu masjid untuk meriksa. Oh udah potong, silakan. Yang belum sini. Jadi maknanya gimana? Kata Syekh Atiyah Sokhor dalam Fatwa Al-Azhar, maka untuk anak-anak yang belum sempurna wudhunya, saya lihat anak-anak MDA ini wudhu, dia buka keran air, nah dia ambil air, ini aja wudhu. Ini air itu ditendang-tendangnya aja. Maka kita ajarkan, nah kelingkingmu mesti masuk ke dalam celah-celah jari. Ini tumitnya mesti diusap, digosok, jangan sampai kena. Masih ingatkah ibu kapan ngajari anak berwudu? Bapak masih ingat kapan mengajarkan anak kumur-kumur gosok gigi, istinsyak, madmadah, masuk air ke hidung? Nah, batas air wudhu itu semua celah tumbuh rambut. Nah, ini tumbuh rambut ini. Oh, kalau gitu papa sampai ke atas ya, kan rumahnya di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialog-dialog dengan anak inilah yang nanti akan mengingatkan dia di masa akan datang, termasuk malam ini. Malam ini akan menjadi sejarah buat anak-anak kita insyaallah. Amin. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan Ustaz. Padahal baju ini baru loh. Ini baju baru dipakai tadi, baru disetrika. Saya cuma mau ngasih tahu, jangan sampai ada yang menduga ini baju nggak ganti-ganti udah 2 hari. Makanya laron datang. Memang kalau orang manis begitu, laron pun datang. Subhanahu wa ta'ala. Ustaz aja kepedean. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih ingatkah kapan terakhir mengajarkan Al-Fatihah ke anak? Masih ingat kapan terakhir bawa anak ke masjid? Masih ingat mengajarkan anak wudhu? Kalau sudah kau ajarkan anakmu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak kau ajarkan, latus'alunna yauma idzin 'anin. Semua kita akan ditanya tentang anak-anak kita, Bu. Semua kita akan ditanya tentang anak kita, Pak. Saya nggak sanggup ngajar anak saya, Pak Ustadz. Saya sudah ngandungnya, saya sudah melahirkannya. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kamu ngandung tuh siapa? Ini ibadah, Pak Ustadz. Right. Betul. Menikah itu adalah ibadah. Tapi jangan ceramah saya ini dipelintir. Nanti selesai ini bapak nikah, diam-diam ibu ngamuk. Ditanya sama ibu, kenapa bapak nggak jujur? Kenapa nikah lagi diam-diam? Mama, kata Ustaz Somad, nikah itu ibadah, nggak boleh ria. Saya nggak ada ngomong gitu loh, Bu. Itu bapaknya terlalu kecicilan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, balahul jannah, maka surgalah baginya. Ada ibu yang bawa anak perempuan tuh kecil, tuh ada anak perempuan, tuh ada anak perempuan, dipakaikan jilbab, gatal mak, nggak apa-apa, buka dikit ya, nanti tutup lagi, nangis, dibuka, nangis lagi, belikan balon, nangis lagi, dibelikan lampu. Begitulah ibu mendidik mereka.
Mudah-mudahan ibu dapat amal jariah sampai hari akhirat nanti. Saya nggak sanggup ngajarin anak saya ngapal surat pendek, saya serahkan ke pesantren, saya serahkan ke rumah Quran. Begitu saya tes, coba baca dulu surat pendek nak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu wa idzal quburu bu'zirat. Meleleh air mata saya, Bu. Ya Allah, aku tabligh akbar di tengah lapang sanggup, tapi untuk ngajar anak kecil saya coba kemarin diundang di acara TK. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Profesor Dr. Abdul Somad. Gak ada anak TK yang peduli. Di situ saya betul-betul disadarkan, hei Abdul Somad, kau kalau tabligh akbar di tanah lapang insya Allah bisa, tapi kalau untuk ngajar TK mati kutu. Tapi ada ibu-ibu yang luar biasa. Jangan sepelekan guru anak-anak kita. Walaupun kau jenderal, walaupun engkau penguasa, walaupun engkau dokter spesialis, belum tentu bisa membuat anakmu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Betul? Ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Begitu saya lihat anak saya hafal surat juz amma, surat-surat dalam juz 29, meleleh air mata saya. Ya Allah, saya datangi gurunya mau mengucapkan terima kasih, saya mau cium tangannya, enggak jadi karena gurunya perempuan. Guru bukan saingan kita. Anak kita pulang jangan kita tanya, mana telingamu yang dijewer guru, mana yang dipukul guru. Nanti saya akan tangkap dia, saya akan lapor Komisi Perlindungan Anak. Guru tidak bisa kau bayar dengan uangmu. Guru yang menyelamatkan anakmu, yang mestinya engkau mendidik dia. Guru itu adalah para ajengan, para kiai yang digugu dan ditiru, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin pondok pesantren. Maka di sebelah kanan ada tulisan Hari Santri Nasional. Ini kenapa bisa orang ramai sebanyak ini? Ini adalah didikan dari para ajengan, para alim, para habaib, para ulama yang ada di Cianjur. Betul? Ini bukti bahwa Indonesia 20 tahun ke depan, 2042, masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada penghafal Quran, masih ada yang mengatakan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau tabligh akbar sudah tak ada lagi manusia. Ketika dibuat tabligh akbar sepi, yang hadir cuma 3, ketua panitia, sekretaris, bendahara. Tapi begitu band dangdut, ayo digoyang, goyang patah-patah tulang belakang. Mau jadi apa umat ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Insya Allah 2042, 2052 Abdul Somad datang Cibeber 2022, 20-30 tahun akan datang. Masih adakah maulid di sini? Masih adakah peringatan Hari Santri di sini? Masih adakah yang membaca Quran di sini? Masih adakah pemimpin yang mau datang majelis ilmu? Masih adakah polisi dan tentara yang takut pada Allah? Jawabannya adalah anak-anak kita sekarang. Ini di hadapan saya ini kalau disurvei sebagian besar anak muda. Di tempat lain anak muda sibuk dengan tatonya, sibuk dengan LGBT-nya, sibuk dengan pacarnya, sibuk dengan narkobanya. Di Cibeber anak muda mendengarkan tausiah. Allahu Akbar. Ada beberapa yang tua memang, tapi sebenarnya mereka bukan tua. Mereka hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Fisik mereka saja yang tua, tapi mereka ini muda luar biasa insya Allah.
Ini ibu bapak jangan heran, membersihkan laron ini memang dia 15 menit sekali. Nah, otomatis. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang orang susah untuk nonton video saya. Ini Ustaz Somad ceramahnya di Kalimantan apa di Sulawesi apa di Ambon apa di Maluku apa di mana apa di Madura. Tapi insya Allah yang di Cibeber pasti ingat. Iya kan? Asal tonton 15 menit ada yang ngelap, nah itu dia Cibeber. Ini bukan kekurangan. Yang terjadi malam ini bukan kekurangan, ini adalah kelebihan. Kelebihan apa? Lampunya terang. Ini dia datangkan kan lampu terang. Kenapa lampu ini mesti dipasang terang? Biar supaya waktu di video itu muka Ustadz Somad putih. Sebenarnya kalau laron ini mau hilang, matikan aja lampu ini. Tapi kalau lampu ini mati, wajah Ustadz Somad hitam. Kalau wajahnya gelap, nanti di komen sama haters, Ustadz sesat mukanya hitam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Handphonenya dinyalakan. Bingung itu adik-adik kita hadrah mau mengimbangi gendangnya di mana? Karena mereka gendangnya kan jurusnya tung tak tung tak tung tak tung. Jadi sementara Ustaz Somad sallallahu tung tung tak tak. Yang salah bukan mereka, mereka profesional. Cuman memang lagu Ustaz Abdul Somad ini di luar ambang batas. Bangga saya di Cibeber. Kenapa? Hadrohnya cuma lihat wajah anak-anak hadroh ini. Masya Allah, anak muda semua. Ibu-ibu kalau mau cari mantu, nah saya udah iklankan ya, nggak laku juga, nggak tahu lagi lah. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak gadismu, anak muda yang soleh-soleh, baik agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, terhindar dari narkoba, sopan santun, taat beragama, maulid, rajin sholawat, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kalau tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kedahsyatan, keluar biasaan, perbuatan mungkar merajalela di atas muka bumi Allah. Betul? Betul dari mana? Memang pernah tahu? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh saya ketemu Ustaz Abdul Somad? Boleh. 4 mata Pak Ustaz, 3 pun bisa. Kita ketemu di hotel, di rumah makan? Jangan. Ketemunya di masjid. Kenapa Ustaz Somad? Takut fitnah. Sebetulnya takut saya yang bayar. Akhirnya ketemulah di masjid. Sampai di masjid saya tanya, ada apa Bu? Yang mau dibicarakan ini apa? Anak saya Pak Ustadz. What? Dia cerita anak perempuannya. Mana anaknya? Ini Pak Ustadz. Wah gawat ini. Ada apa ini? Kenapa Bu anaknya? Anak saya ini udah kerja, punya uang, terus suaminya pakai narkoba Pak Ustaz. Saya cuma bisa diam aja. Kenapa? Nasi sudah jadi tai ayam. Mantu pecandu narkoba, ibu masih cerita bubur lagi. Makanya sebelum itu mesti ada fit and proper tes. Tesnya di mana? Masjid.
ketemunya di masjid. Makanya anak-anak muda kita ini nanti kalau punya anak ditanya sama anaknya, indah, papa, iya, dulu ketemu mama di mana? Di masjid. Acaranya apa? Pengajian. Waktu pulang pengajian sendal papa hilang. Lalu kemudian ya pas nyari-nyari sendal itu, disitulah ketemu ibu kamu. Indah kan ceritanya. Judul lagunya Sendal Yang Hilang Ketemu Kamu. Coba kalau ceritanya nggak enak. Mama, dulu ketemu papa gimana? Kami sama-sama sakau. Nauzubillah. Kembali ke masjid. Kalau mau Islam ini bangkit, kalau mau Palestina merdeka, kapan? Ketika sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, insya Allah tak lama lagi Palestina akan merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ustadz cerita masjid. Malam ini kita kan nggak di masjid, Pak Ustadz. Ini yang datang ini semua jamaah masjid. Dibagi jalan di tengah supaya dipisahkan laki-laki dengan perempuan, karena jamaah kita ini adalah jamaah pengajian. Walaupun ada beberapa laki yang terjebak di tengah perempuan itu, saya nggak apa-apa, mereka tuh kameramen, nggak apa-apa. Mereka tidak ceramah, mereka tidak sausiah, mereka tidak ngomong, tapi ceramah Abdul Somad ini sampai ke masyarakat karena mereka bawa tiang listrik dipasang kamera itu. Coba bayangkan itu, mereka sampai pakai jaket plastik itu kelihatan. Tolong bang, nanti minjam, saya mau pakai di sini, anti laron. Semua yang bekerja sama hingga tabligh akbar malam ini terwujud, dimudahkan Allah rezekinya. Walaupun mereka nggak tampil ke depan, yang tampil ke depan protokol, yang tampil ke depan Ibu Ketua Persatuan Pesantren, yang tampil ke depan Bapak Wakil Wali Kota Cianjur, yang tampil ke depan Ustadz Somad. Kameramen nggak ada yang dipanggil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari kameramen. Nggak ada. Tapi orang bisa nonton kekal abadi pengajian ini walaupun saya sudah mati, Abdul Somad udah meninggal, masih bisa ditonton. Dan jamaah ketika nonton, kenapa nangis? Ini Ustaz Somad waktu di Cibambar. Kamu nangis kenapa? Nggak sempat selfie. Yang penting ngaji ini diamalkan. Masalah foto itu nomor 16, betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ke masjid, seandainya ada masjid di Cianjur, masjid di Cibambar, musola, surau, langgar, nggak ada azan waktu zuhur, kosong waktu asar, istahwadat alaihimus syayatin. Satu negeri ini diganggu setan, kesetanan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, lurahnya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan. Sampai itu aja. Bupati jangan sebut, ada orangnya. Tapi kalau masjid kita ramaikan, disitulah turun rahmat dan barokah. Apalagi ada ngajinya. Malam Jumat masih baca surat Yasin, sore Jumat masih baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi masih. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi pagi Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, atau lahu min nur, Allah berikan dia nur, cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini sampai Jumat depan. Sehingga dengan cahaya itu kita bisa bedakan mana orang, mana tiang. Ini kita bisa bedakan mana orang, mana tiang, mana atap, mana dinding, kan karena ada cahaya. Coba kalau dimatikan. Saya nyebut mati ini takut juga. Beberapa kali saya sebut mati betulan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Man qara'a Yasin, berarti udah 15 menit. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, tidak lihat malam Jumat, tiap malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah. Kenapa baca Yasin itu diampunkan Allah dosa orang yang baca? Karena kalau dipahaminya maknanya, al yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutnya kami kunci, tangannya kami buat bicara, kakinya kami buat bersaksi atas semua yang mereka lakukan dulu. Gak perlu mengamalkan surat Yasin, satu ayat ini saja dibaca, bubar KPK. Betul. Gak berani orang korupsi, gak berani macam-macam. Mulut akan terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Ketika disairkan itu oleh Bapak Taufik Ismail, tahu Taufik Ismail, penyair Indonesia, disairkannya kalimat mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi, dinyanyikan oleh almarhum Krisna. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pingsan, tak sanggup dia melantunkan itu beberapa kali karena merasuk ke dalam hatinya. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Tapi malam ini insya Allah mulut akan berkata, yang kami ucapkan adalah solawat, solawat, solawat. Amin. Tangan akan berkata, tangan berbuat baik. Apa kerja tanganmu? Mengusir laron dari baju Ustaz Abdul Somad. Kaki akan bersaksi. Apa yang dikatakan kaki? Kaki melangkah ke tempat baik, tabligh akbar, pengajian. Allahu Akbar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqta'imi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqta'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa gunanya tabligh akbar ramai-ramai ini? Bagi sebagian orang tabligh akbar ramai-ramai itu mubazir aja, sampah berserak-serak, sendal saya hilang, helm hilang. Insya Allah di Cibubur itu tidak akan terjadi. Betul? Sampah nanti akan dibersihkan, tidak ada relawan, kita bersama-sama membersihkannya insya Allah. Amin.
Saya akan membawa sampah botol tempat habis minum makan, saya bawa botol, saya bawa, masing-masing kita bawa botol, teman jangan dibawa, masih ada air minumnya. Ustadz, bekas-bekas kuenya akan dibawa. Bekas kue tidak kami bawa karena memang piringnya belum dibuka, plastiknya masih utuh. Kita hanya membersihkan. Tunjukkan Islam agama yang bersih. Betul? Kadang ini orang mukenanya bersih, jilbabnya bersih, begitu masuk ke toilet WC masjid, setan pun gak ada di toilet itu. Kata setan, aku gak kuat di dalam. Padahal kita masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Bayangkan itu, setan pun gak ada LGBT. Jadi LGBT itu lebih parah daripada, bukan saya yang ngomong, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat tetangga kita, kalau kita mau ke toilet, kita nanya dulu sama security-nya, Pak security, toiletnya di mana ya? Toilet di sana. Tapi di masjid kita, orang datang mau numpang kencing nggak perlu nanya toilet di mana, cukup tarik napas panjang. Baunya dari sana. Itu tidak ada di Cibubur, karena di Cibubur semua toilet bersih. Amin. Ini yang saya ceritakan ini semuanya ada planet Mars sama Merkurius, Neptunus dan Pluto. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahuru syatrul iman, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu sebagian dari sholat udah, baca Quran sudah, lantai masjid bersih, karpetnya bersih, pakaiannya bersih, giginya bersih. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli masjid inda kulli sholat. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku akan suruh mereka bersiwak, gosok gigi setiap kali mau sholat. Tiba-tiba saya lihat iklan pinggir jalan, gosok gigi 3 kali sehari. Wow, gimana ceritanya 3 kali? Dia bilang gosok gigi habis sarapan, makan siang, makan malam. Dalam Islam diajarkan bersiwak inda kulli sholat. Mau tahajud gosok gigi, mau subuh gosok gigi, mau duha gosok gigi, zuhur gosok gigi, asar gosok gigi, maghrib gosok gigi, isya gosok gigi, witir gosok gigi, bangun malam gosok gigi, sampai giginya hilang saking sering digosok. Islam ini agama yang bersih. Tapi diantara semua yang bersih, mulutnya bersih, matanya mesti bersih, telinganya bersih. Yang didengarnya apa? Sholawat burdah. Yang didengarnya apa? Sholawat. Yang didengarnya, kenapa mesti dilantunkan? Sholawat kan bisa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa mesti dilantunkan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa mesti dilantunkan? Karena kalau tidak dilantunkan, dia tidak terngiang di telinga. Maka apa yang kita lantunkan malam ini insya Allah terngiang-ngiang di telinga sampai kita mau mati nanti akan datang sholawat itu ke telinga. Saat kita sakit, saat kita di rumah sakit, saat kita terbujur, saat kita di tempat tidur, datang sholawat itu berbunyi insya Allah. Amin ya Rabbal. Hujan turun tepat jam 10, saya tausiah jam 9. Allah berikan 60 menit Abdul Somad menyampaikan tausiah. Alhamdulillah. Apa kesimpulan kajian malam ini? Ramaikan masjid, baca Quran, ajar anak ngaji, istiqomah, jaga persatuan. Insya Allah Cianjur tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Saya tahu ini hujan,
Yang mau pulang silakan sambil jalan, doa tetap diaminkan. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solehah. Mudah-mudahan negeri kita aman damai, terbuka pintu rezeki. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi